Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak Indonesia, kembali lagi di Forum Anak Daerah Kabupaten Tabalong di segmen Bagi Cerita 2020. Di sini kami akan mengadakan segmen Bagi Cerita, yang mana anak-anak di daerah Kabupaten Tabalong dapat membagikan ceritanya melalui question box yang ada di Instagram. Sudah ada beberapa cerita yang kami pilih. Nah, mari kita mulai ke cerita yang pertama. Assalamualaikum, hai guys. Kali ini aku bakal ceritain kegiatan selama masa pandemi COVID. Pertama yang kita rasain pastinya sekolah online atau daring. Ekspektasi sekolah online awalnya senang banget bisa dikerjain dengan santai sambil rebahan, nonton, makan, dan lain-lain. Tapi nyatanya itu semua halusinasi semata aja. Di masa pandemi gini, kita harus bisa membagi waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, mementingkan kesehatan, dan masih banyak lagi. Pastinya pembelajaran daring kayak sekarang ini berat banget karena tugas jadi banyak yang numpuk dan mungkin materi yang disampaikan gak paham. Nah, kalau aku udah pusing banget sama pelajaran, terkadang aku santai-santai dulu selama kegiatan yang baru aja muncul selama pandemi ini, yaitu berkebun dan dekor-dekor kamar gitu. Hahaha. Melakukan hal yang kita suka selama pandemi gini menenangkan otak banget loh. The most very important, dan mageran ngelakuin hal yang kita pengen. Banyak banget skill yang bisa kita kembangin dari fashion kita selama pandemi ini. Nah, bener banget tuh, selama kita pandemi ini, kita juga bisa ngembangin skill-skill lain yang belum kita punya. Contohnya kayak berkebun tadi. Sama dekor-dekor. Nah, jadi pandemi ini juga bisa mengasah skill kita dan nggak melulu di rumah aja. Terfokus sama pelajaran gitu. Iya, kita juga bisa nyalingin ini sama hobi-hobi kita seperti bersepeda, berkebun, memancing, memasak. Kita juga bisa belajar hal baru seperti belajar bahasa, belajar mengenai hal-hal baru lah intinya. Tapi kalau keluar jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Jadi kami akan membacakan cerita yang kedua. Agak sebel sama daring. Lagi Zoom, video harus on. Telat 5 menit, dikunci. Waktu habis tapi gurunya malah nawar. Meskipun di masa pandemi, tapi kita harus menaati peraturan sekolah, karena peraturan sekolah tetap jalan. Dan juga kita sebagai murid harus disiplin terhadap waktu. Waktu habis tapi gurunya malah nawar. Kita harus maklumi itu. Kenapa? Karena ada materi mungkin yang dikejar sama guru tersebut. Ya, kita ke cerita yang selanjutnya. Kegiatan saya di rumah selain belajar melalui daring. Saya mengisi waktu luang saya seperti bermain hapsi dan rutinan burda setiap malamnya. Bila saya bosan di rumah, saya bermain game online atau bisa rebahan untuk menghilangkan rasa bosan saya. Dan kalau keluar rumah seperti berpergian jauh, saya tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah seperti memakai masker dan baju lengan panjang. Nah, kalau menurut aku, kamu boleh aja bermain game online, tapi kamu jangan lupa tugas kamu adalah belajar. Jangan lupa kerjain tugas-tugas yang udah diberiin sama bapak ibu guru. Iya, aku juga setuju dengan kamu dan sependapat. Lebih baik kamu atau bisa juga kamu belajar atau mengulangi materi-materi yang sudah diberikan oleh bapak atau ibu guru kamu. Selain itu, kamu juga bisa bermain burda atau hapsi untuk mengembangkan sifat keterampilan kamu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Umurku 16 tahun. Kegiatan selama masa pandemi, saya merasa banyak kesusahan dalam sekolah online seperti, banyak banget nih pertanyaannya. 1. Guru ada yang cuma ngasih materi tapi nggak dijelaskan. Menurut kakak gimana tuh? Oke, menanggapi tentang guru yang terkadang cuma ngasih materi tapi nggak dijelasin. Nah, kita kan sebagai murid pasti ngerasa, aduh gimana nih, nggak ngerti gitu kan. Tapi terkadang kita harus mikirin juga,
kita kan efektivitas kita belajar di sekolah di hari biasa sama di masa pandemi kayak ini kan berbeda. Dimana kita ketemu di sekolah dari 3 sampai 4 jam per harinya. Per mata pelajaran itu kita ketemunya paling 1 minggu cuma sekali kalau lagi sekarang lagi di Zoom atau di Google Classroom. Jadi mungkin materi-materi yang dikasih guru itu buat bahan kita belajar sendiri di rumah biar materi itu selesai dan kita juga tetap belajar di rumah selama pandemi, memanfaatkan waktu yang kita punya selama di rumah aja. Oke, selanjutnya aku bacain lagi ya. Oke, pertanyaan kedua. Gak ada dana buat beli kuota. Nah mungkin ini masalah yang banyak nih dibahas sama orang-orang juga, gak ada dana buat beli kuota. Tapi kalau dipikir-pikir biasanya nih kalau kita sekolah kita punya uang jajan kan yang bervariasi nih, ada yang 10.000 sehari, 15.000 atau 25.000 tergantung dari kalian sendiri. Toh kalau beli kuota, emang kuota 1 bulan berapa gitu? Kenapa nggak uang jajan itu kita pakai buat beli kuota kita? Dan kayaknya lebih hemat itu dibanding uang jajan kita sehari-hari. Kan kalau menurut pendapat aku, gak tahu sih, sharing itu buat kalian yang pengen ngasih jawaban kalian bisa kalian tulis di kolom komentar. Oke, yang ketiga nih. Otak anak kebanyakan otak Google. Maksudnya gimana tuh, Pak? Otak anak kebanyakan otak Google. Pasti nih orang-orang yang pakai Google nih buat jawab jawaban tugasnya. Sebenarnya nggak ada masalah sih buat itu karena kita kan harus mencari referensi yang banyak juga, bukan cuma dari bacaan, tapi kita juga boleh cari dari internet gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebagian untuk anak TK dan anak SD yang harusnya diajari guru, tapi karena pandemi malah orang tua yang mengajari. Kebanyakan orang tua bekerja dan jarang ada waktu buat anak. Gimana tuh Kak anaknya buat belajar kalau orang tuanya gak ada waktu? Nah itu dia pentingnya hubungan antara orang tua dengan anak, karena sejatinya tuh orang tua adalah guru utama dan pertama bagi anak di rumah. Jadi disinilah peran orang tua lagi dibutuhkan, kita lagi di masa yang kayak gini. Dan jarang-jarang loh gitu orang tua punya waktu buat ngeliat tumbuh kembang anaknya, buat ngedidik anaknya gitu. Jadi ini sebenarnya suatu kesempatan yang baik untuk kita memperbaiki sesuatu yang memang seharusnya kayak gitu, biar orang tua sama anak tuh jadi deket gitu loh, dan orang tua tahu segala tumbuh kembang si anak. Oke nih Kak, ada lagi pertanyaannya. Ada orang tua yang kurang pendidikannya karena tidak semua orang tua memiliki pendidikan yang bagus. Seperti ada yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, dan kadang tidak bisa berhitung. Menurut Kakak gimana tuh? Nah balik lagi sama kayak tadi, orang tua tuh sebenarnya adalah guru utama dan guru pertama kan buat anak di rumah gitu. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, generasi yang sekarang itu tuh harus punya pendidikan yang bagus, biar nantinya kita bisa menjadi orang tua yang baik juga di masa depan. Kita jadi orang yang berpendidikan, karena toh kalau misalkan kita nantinya gak bekerja atau gak jadi guru, kita kan tetap harus gitu jadi orang tua buat anak-anak kita di rumah nanti. Itu kurang pentingnya pendidikan. Oke, ini udah masuk pertanyaan yang terakhir nih. Kadang guru ada yang ngasih soal atau materi dari Google dan YouTube. Nah, Kakak pernah nggak tuh dapet gitu? Guru ngasih materi dari Google atau YouTube ya. Sama kayak tadi, kita aja berhak buat cari referensi yang banyak buat ngejawab soal. Jadi guru menurut aku pribadi juga berhak buat cari referensi yang banyak untuk mengajar murid-muridnya gitu. Jadi gak masalah sih gitu menurut aku. Ya kan biar kita gampang juga. Ya, Kak. kita kan diskusi di sini. Kalau kalian punya pendapat yang beda boleh kok disampaikan di sini. Tapi tetap dengan cara yang bagus juga ya. Nah, cukup sampai sini aja pertemuan kita di segmen Bagi Cerita 2020. Oke, jadi buat teman-teman semua yang pengen bagi ceritanya bisa nih mampir ke Instagram kita @fad_tabalong, dan di situ kalian bisa bagi cerita kalian. Buat cerita-cerita yang terpilih juga nanti bakal dapat hadiah menarik loh. Jadi buat kalian yuk bagi cerita bareng kami. Nah, jangan lupa Kasih like, komen. Subscribe, share ke teman-teman kalian. Dadah. Dadah.